Weh, menurut lu ini keyboard office ini harganya berapa? 400 sih kayaknya. 400. 400. Yakin lu? Yakin sih. Akhirnya cuy, kita bisa ngerasain keyboard office ala-ala Logitech MX Keys dan Apple Magic Keyboard dengan harga yang jauh lebih ramah di kantong kita. Ini adalah Rexus KL100 yang ketutupan mic ini ya. Nih, kayak gini Rexus KL100 dan Rexus KL200. Dua keyboard office terbaru dari Rexus yang pastinya bisa bikin setup kalian jadi jauh lebih clean, lebih minimalis ya, dan pastinya lebih efektif juga. Karena kedua keyboard ini tuh fiturnya cukup oke juga loh. Nah, penasaran sama kedua keyboard ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue lagi mau bahas dua keyboard office terbaru dari Rexus, yaitu Rexus KL100 dan Rexus KL200. Kedua keyboard ini tuh bener-bener bisa dibilang the real office keyboard cuy. Dari mulai form factornya yang low-key banget, enteng jadi gampang dibawa-bawa, desain minimalis, dan secara fungsi juga bisa aja menunjang pekerjaan gitu. Ya basically keyboard kerja kantoran yang biasa kalian lihat nih ya di kantor-kantor, tapi lebih upgraded gitu. Nah tapi seperti biasa nih, sebelum gue bahas lebih lanjut soal barangnya, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya. Jadi untuk kedua keyboard ini cukup simple ya paket pembeliannya. Kalian bakal dapat unit keyboardnya dengan dongle wireless yang udah tersedia di kompartemen bawah keyboardnya. Terus dapat kabel Type-C buat ngecas, sama dapat user manual dan kartu garansi. Oke, jadi Rexus KL100 dan KL200 ini dua keyboard ini sebenarnya premisnya mirip-mirip ya. Jadi basically mereka itu keyboard office yang menyerupai keyboard laptop gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah terbiasa nih pakai keyboard laptop dan pengen pakai keyboard eksternal tapi belum terbiasa sama keyboard-keyboard yang profilnya tuh agak lebih tinggi kayak misalnya keyboard membran atau keyboard mekanikal, itu pasti cocok banget pakai keyboard salah satu dari keyboard ini gitu. Jadi KL100 atau KL200 ini. Jadi dengan kedua keyboard ini tuh kalian yang emang udah biasa pakai keyboard laptop itu nggak perlu transisi atau adaptasi yang berlebih gitu. Selain premisnya yang mirip, fitur dari kedua keyboard ini juga mirip, sama-sama pakai switch scissor. Jadi secara typing feel itu lebih enak, nggak mushy kayak keyboard office yang masih pakai membran atau rubber dome. Dan suaranya juga menyerupai banget keyboard laptop lah, nggak berisik, enak, low-key, dan overall cocok buat di kantor-kantor. Cuman memang ada beda signifikan ya dari kedua keyboard ini, yaitu layoutnya. KL100 ini punya layout full size compact ya, jadi dia itu full size dari kiri sampai kanan ada numpadnya. Cuman numpadnya itu dilempetin ke key lainnya, jadi nggak ada space yang biasanya ada di atas arrow key-nya gitu ya. Jadi dia itu nyatu dari kiri sampai kanan tapi full size. Nah kalau KL200 itu layoutnya 75%, tapi di sebelah kanan keyboardnya itu ada built-in integrated touchpad-nya cuy. Jadi ala-ala laptop gitu. Nah, keyboard yang satu ini tuh menarik banget premisnya, karena gue yakin banget nih, salah satu dari kalian yang kerjanya itu desainer atau editor, itu pasti ada aja yang lebih suka kerjanya itu pakai touchpad dibanding pakai mouse. Secara fungsi, touchpad dari KL200 ini sama persis fungsinya kayak touchpad laptop normal pada umumnya, bisa buat scroll ya pastinya, tapi bisa juga buat zoom in, zoom out, ganti window, dan lain sebagainya. Tapi perlu di-note kalau surface touchpadnya ini agak kasar gitu ya, nggak semulus touchpad laptop dan sensitivitasnya tuh agak tinggi. Jadi ya butuh sedikit adaptasi lah. Tapi jadinya si KL200 ini itu jadi pilihan yang lebih make sense buat dibawa-bawa. Karena basically dia itu ya 2-in-1 keyboard, ada keyboard dan ada touchpad. Jadi nggak perlu bawa-bawa mouse lagi kalau misalnya kalian emang lebih suka pakai touchpad gitu. Tapi kalau misalnya kalian kerjaannya di bidang finance, di bidang accounting, di bidang audit gitu, pokoknya kerjaan-kerjaan yang membutuhkan kalian untuk input nomor atau angka yang banyak, itu ya yang paling cocok itu ya si KL100 ini yang udah ada numpadnya. Secara desain kedua keyboard ini sama-sama enak dilihat, sama-sama bagus, sama-sama low-key, sama-sama minimalis, sama-sama elegan lah pokoknya. Tapi kalau misalnya ditanya gue lebih prefer mana antara si KL200 dan KL100 ini, gue lebih prefer yang justru KL200 karena secara desain ya, secara legendingnya ya untuk huruf-hurufnya ini lebih minimalis daripada si KL100. Tapi jujur, di kedua keyboard ini tuh sebenarnya ada satu hal yang agak ganggu,
yaitu placement logo Rexus-nya yang ada di tombol spasi. Ibaratnya tuh kedua keyboard ini tuh looks-nya udah kayak premium gitu. Tapi karena si logo Rexus ini tuh jadi kayak kesan premiumnya agak hilang dikit sih. Tapi kalau misalnya dilihat secara fisik ya si keyboardnya, kedua keyboard ini KL1 sama KL200, kalau diperhatiin gitu, agak bingung juga sih. Di mana kira-kira bisa naruh logo ya? Dan ada satu hal lagi yang gue agak sayangkan dari kedua keyboard ini, yaitu typing angle-nya itu udah fix alias dia itu nggak ada flip up fit-nya. Jadi ya fix aja gitu, cuma bisa ngetik di satu angle doang, nggak bisa dibikin lebih tinggi gitu. Tapi at least dia itu ada rubber fit-nya ya, jadi seenggaknya kalau misal dipakai buat ngetik di meja yang nggak ada desk mat-nya gitu, dia nggak bakal geser-geser secara gampang lah. Untuk koneksinya kedua keyboard ini sama-sama udah dual mode wireless, jadi bisa wireless pakai dongle 2,4 GHz dan bisa juga pakai Bluetooth, dan Bluetooth-nya itu bisa up to 2 device sekaligus. Nah, untuk port Type-C-nya ini dia itu pure cuma buat ngecas aja ya, jadi nggak bisa pakai wired mode sama sekali. Untuk compatibility-nya juga dia cukup lengkap ya, jadi dia itu bisa buat Windows, bisa buat Mac, bisa buat Android, bisa buat iOS, jadi lengkap lah. Dan untuk Mac juga secara legending udah ada dedicated indikator di keycaps-nya, jadi inklusif banget lah. Keren-keren. Secara pemakaian, gue cukup suka ya sama dua keyboard ini karena dia itu bener-bener nge-mimic keyboard laptop. Dan gue itu tipe orang yang suka ngetik di laptop, walaupun gue hobi mechanical keyboard. Jadi gue bisa bilang kalau tipe keyboard office yang pakai scissor switch gini, itu lebih enak typing feel-nya dibanding keyboard office yang masih pakai membran atau pakai rubber dome. Karena secara typing feel itu, yang pertama ya, itu lebih senyap ya, lebih silent gitu, dan yang kedua itu typing feel-nya lebih snappy aja gitu. Nah, untuk harganya kedua keyboard ini tuh sama persis ya, ada di 319.000 dan khusus untuk periode launching itu jadi 309.000. Jadi lumayan lah diskon ceban. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada yang tertarik untuk beli salah satu dari dua keyboard ini, atau misalnya pengen beli dua-duanya gitu ya, nggak tahu kan, siapa tahu ada yang emang pengen beli buat dua orang atau buat dua setupnya sekaligus gitu. Itu linknya udah gua taruh di deskripsi di bawah, jadi kalian langsung cek aja. Paling segitu aja sih review singkat gue terhadap dua keyboard office terbaru dari Rexus, yaitu Rexus KL100 dan KL200. Ya ibaratnya Logitech MX Keys versi murah lah ya. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelihatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's me, Tommy, and as always, peace out.